Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firman Sultani dari kelas TK 2B Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membuat simulasi rangkaian Arduino Uno tentang sensor jarak. Nah, di sini saya menggunakan website Wokwi. Nah, langsung saja. Ini saya menggunakan Arduino Uno. Bahkan ultrasoniknya. Nah, sudah tambahkan sensornya. Kita tambahkan juga, oh ya, kita sambungkan dulu. Di sini VCC untuk ke arah tegangan volt. Saya menggunakan di sini 5 volt. Sini nih, sambungan ke ground. Setelah itu untuk tracknya, saya di sini menggunakan pin nomor 7 ya, atau inputnya saya menggunakan pin nomor 6. Setelah itu mari kita coding untuk output jarak. Ini saya menggunakan parameter pin mode. Kita deklarasikan pinnya, yakni yang pertama pin 6 sebagai input. Nah, ini saya kasih keterangan juga, ini sebagai echo. Ini pin mode juga, bahkan ini pin mode 7 sebagai outputnya. Saya kasih keterangan di sini trigger. Setelah itu kita tambahkan parameter serial begin. Serial begin saya menggunakan 9600 bps atau bit per detik. Di sini maksudnya serial begin itu fungsinya ya pada Arduino adalah menentukan kecepatan pengiriman data. Itu setelah dibuat, kita masuk ke void loop. Data untuk berulang-ulang, memungkinkan data yang berulang, kita ke void loop ya teman. Nah, sini saya menggunakan parameter digital write. Digital write itu ialah suatu perintah yang digunakan untuk membaca nilai dari suatu inputan ya teman, yang berasal dari pin digital Arduino, baik nilai high maupun nilai low. Di sini saya menggunakan output dari pin 7 yakni trigger. Kita kasih low. Low juga, maaf ini hit. 7 diganti yang low. Nah, di sini jangan lupa ditambahkan delay 2. Untuk delay itu di sini digunakan untuk berhenti selama sekian milidetik. Nah, karena di sini 2 berarti 2 itu berarti 2 milidetik. Sini juga tambahkan delay 2. Setelah itu kita lanjut ke pin yang nomor 6, pin 6 INT. Ini inputnya ya teman. Maksudnya di sini maksudnya input itu kan echo itu kan input ya teman.
INT jarak, maaf, jeda, Wilson. Nah, di sini polisinya itu gunanya memerintahkan sistem untuk menunggu hingga pin echo bernilai hack, teman-teman. Di sini 6, kita masukkan float juga karena kita akan menggunakan bilangan pecahan, jadi menggunakan float jarak sama dengan jeda dikali dengan 0. Setelah itu, setelah ini dibuat, mari kita uh, buat untuk membaca datanya. Komentar dulu kan data. Ini kita menggunakan serial print. Nah, untuk print LN ya sama juga. Print LN itu gunanya untuk perintah memiliki fungsi yang hampir sama dengan serial print sebenarnya. Nah, tapi di sini itu bedanya adalah data dicek, dicetak, selanjutnya data akan di print di garis baru dan letaknya di bawah data terakhir. Print LN di sini teman-teman. Nanti kita print pertama jeda. Kita print juga komentarnya. Yakni jaraknya adalah sama. Oke, setelah itu print juga jarak. Yang kita mengambil 500 bps nilai 500 500 bps maksudnya 0,5 detik ya teman-teman. Nah, setelah itu kita running, kita cek dulu. Nah, harusnya berhasil ya teman-teman ini. Kita coba running dulu apakah ada yang error. Ternyata tidak ada yang error ya teman-teman. Kita cek dulu, di sini nilainya 400 di sensornya. Nah, di sini outputnya juga kurang lebih 400 ya teman, maksudnya 400. Coba kita pindah 195. Nah, ini di sini ya kurang lebih 195 ya teman, 195,7889 seperti itu. Nah, setelah sudah, nah di sini kan kita akan mensimulasikan uh, mensimulasikan dan menampilkan visualnya ya teman-teman. Misalkan nih, di sini saya memiliki sebuah mobil ya teman. Nah, di sini saya akan menaruh suatu sensor jarak demi kemudahan untuk parkir misalkan. Nah, di sini gunanya ya ini di sini sensor ini ya gunanya untuk mendeteksi jaraknya berapa. Nah, ini Arduino microcontrollernya. Nah, di sini visualnya saya menggunakan sebuah lampu dan di sini biasanya dengan LCD ya teman untuk ini untuk nilai-nilainya. Tapi di sini saya tidak menggunakan LCD, saya hanya menggunakan visualnya yakni sebuah lampu. Di sini lampu saya menggunakan tiga lampu atau LED, tiga LED. Jadi kita akan mengeprint jaraknya itu 3 buah jarak. Berapa? Taruh di sini saja teman-teman. Ini misalkan di sini ya. Warna lampunya ini hijau, kuning, biru. Nah, seperti ini, seperti lampu lampu jalan raya, teman. Nah, di sini ialah untuk GND-nya. Nah, di sini untuk resistornya atau yang dilalui oleh tegangan. Nah, sambungan GND. GND kita ambil di sini saja. Juga bisa dibuat GND. Satukan saja juga bisa.
Ini maksimal 2 ya teman untuk GND. Nah, karena masuk kedua di sini kan sudah habis. Nah, kita masukkan di sini saja di nomor 3. Nah, untuk pin mode-nya kita tambahkan resistor terlebih dahulu. Resistor. Resistornya satu persatu. Atau kita bikin ke pin nomor 9 pinnya. Nah, di sini. Nah, ini untuk pin nanti itu harus diingat-ingat ya teman, berapa-berapa nanti mempengaruhi di codingan. Nah, keberhasilannya bisa ini bisa mempengaruhi keberhasilan. Nah, setelah itu kita deklarasikan terlebih dahulu pin mode ini sebagai outputnya. Kita kasih keterangan biar tidak bingung. Bisa aja teman-teman biar mudah. Jangan lupa diganti nomor 9, pin 9, pin 7, pin 10. Nah, setelah sudah, kita buat logikanya teman-teman. Logikanya hidup atau mati. Nah, di sini saya akan membuat logikanya. Sini saya buat untuk akan sini saya akan menggunakan perintah logika if else ya teman-teman. If jika uh, hmm, jarak jarak lebih dari 150, maka saya buat digital right nomor pin 8 ini satu tuh. Jadi kita copy saja ini, ini, ini. Udah ya. Ini jangan lupa kita ganti juga ini nomor 9 dan ini pin nomor 10. Nah, kenapa saya di sini saya lokan semua? Artinya kan saya matikan semua. Nah, di sini kan di atas 150 lampu akan mati semua. Nah, maksudnya masih aman ya teman-teman, tidak ada pemberitahuan untuk parkir. Jadi masih aman. Di sini saya kasih apa? Kasih print atau keterangan. Keterangannya saya jarak aman terkendali. Maksudnya kita untuk menghidupkan lampu hijau sesuai keterangannya. Kita copy saja. Di sini jangan lupa berganti 100. Makanya jika jarak lebih dari 100 maka lampu hijau akan hidup ya. Ini yang hidup berarti
lampu hijau. Nah, lampu hijau ini bila kita lihat lagi dia berada di pin nomor 8. Makanya pin nomor 8 ini kita hack, kita hidupkan. Kita ubah juga. Waspada, kita waspada. Waspada. Kita copy saja biar cepat. Burungnya burung. Ini sudah ya. Ada satu, dua, tiga. Berarti satu lagi ya teman. Sudah selesai. Nah, yang pertama ini pin nomor 8, 9, 10 mati semua. Aman terkendali maksudkan. Nah, di sini saya akan menghidupkan lampu yang warna hijau, makanya 8. Nah, terus selanjutnya di sini saya ubah menjadi 50. Jika jarak lebih dari 50, maka yang dihidupkan warna kuning. Ini kita ubah jadi low. Ganti ini yang dihidupkan atau high. Selanjutnya ini saya buat 2 misalkan 2 cm. Maka yang saya hidupkan lampu merah. Nah, lampu merah itu berada di pin nomor 10 high. Seperti ini ya teman-teman. Seharusnya ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah itu mari kita coba apakah ada yang error atau tidak. Bismillah. Ternyata tidak error, tapi apakah berhasil? Mari kita lihat misalkan. Nah, di sini kan kenapa saya misalkan ya. Oke, berhasil ya. Nah, di sini kenapa kok 234 tidak ada yang hidup? Nah, karena saya di sini saya low-kan semua ketika jaraknya lebih dari 150. Nah, 8, 9, 10, pin 8, 9, 10 atau lampu hijau, kuning, merah itu saya matikan semua seperti ini. Nah, jika di bawah 150, maka lampu hijau akan menyala. Karena di sini logikanya jika jarak lebih dari 100. Nah, dia ada batasan di sini, sudah ada batasan dari programnya 150 ya. 150 semuanya mati. Nah, jadi di sini berlaku dari angka 100 sampai 159, 149. Seperti itu teman-teman. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Di sini dari 50 ke atas untuk yang kuning, ini 2 ke atas untuk yang merah. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga jaraknya, ini warna hijau, jaraknya adalah 135, tetap waspada. Yang kuning, yang kuning, oh, oh ini masih tetap waspada ya, ini belum saya ubah ya. Di sini yang hijau, di sini saya ganti biar enak. Hati-hati, lampu kuning kan. Di sini yang berbahaya. Nah, sini saya akan jelaskan. Saya simulasikan, misalkan saya mempunyai mobil, ketika saya hendak parkir nih teman-teman. Nah, di sini saya misalkan ada mobil saya mau parkir. Nah, parkir kan mundur, tuh berarti sensornya saya taruh di belakang. Pertama di 400 cm, itu kan berarti 4 meter ya, masih aman ya. Nah, misalkan belakang kita itu ada tembok. Nah, kita mundur, 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 mundur. Terus masih aman, masih aman, masih aman. Jarak aman terkendali kan, aman terkendali. Terus ke belakang. Nah, sampailah di angka 100 ke pucuk, maksudnya 100 ke atas. Ini 144 ya teman. Nah, di sini warnanya hijau. Nah, dia memberikan pemberitahuan tetap waspada. Nah, seperti itu. Nah, kita mundur lagi, mobil kita mundur mau parkir kan. Nah, jaraknya hati-hati.
Nah, warna kuning berarti di sini 98, tinggal 1 meter lagi, hati-hati awas nabrak maksudnya. Nah, di sini lanjut ke, nah, yang merah berarti bahaya. Ini berarti jaraknya bahaya tuh, jarak jaraknya adalah 30 cm berbahaya, maksudnya jaraknya itu sangat dekat sekali dengan tembok. Nah, awas hati-hati supaya apa, visualisasi di sini bisa berguna untuk kita gunakan di pas parkir seperti itu. Kita bisa uh, apa, kita bisa mensimulasikan kepada mobil. Ini bukan hanya mobil ya teman-teman, bisa apa aja, bisa mobil, robot, itu semuanya bisa untuk sensor jarak. Nah, itu tinggal kita maunya mau yang seperti apa. Oke, baiklah teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.